Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam keluarga kita. Saya, Sri Arianti Kristianingsih dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Ayah Bunda, mungkin ayah bunda pernah melihat kesedihan yang dialami anak karena kehilangan sesuatu. Dan akibat dari kehilangan itu, anak merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Mungkin menurut kita, kehilangan yang dialami anak adalah hal-hal yang sepele. Seperti misalnya, kehilangan mainan, kehilangan sepatu, sandal, atau hal-hal yang tampaknya sepele menurut kita. Dalam keadaan kesedihan, akibat kehilangan tersebut, tak jarang orang tua ingin memberikan penghiburan dengan mengatakan, "Nak, sudahlah, itu kan benda yang tidak bernilai, besok kita beli lagi." Atau ada yang mengatakan, "Halah, seperti itu saja kok sedih, tidak usahlah dipikir. Toh kamu masih punya banyak mainan lainnya." Dan ketika menangis, tanpa sadar orang tua mengatakan, "Sudah diam, jangan menangis nak." Ayah bunda, kehilangan merupakan sesuatu keadaan ketika individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada atau dimiliki, baik sebagian ataupun keseluruhan. Berpisahnya seseorang dengan segala sesuatu yang sebelumnya ada dan dimiliki menimbulkan kesedihan atau dikenal dengan kedukaan. Dan dalam kedukaan itu ada perasaan tegang, bimbang yang sifatnya mungkin sangat pribadi. Maka dari itu, dalam keadaan batin yang tegang, bimbang, anak itu perlu kita dampingi. Dan pendampingan yang dilakukan adalah untuk menjadikan anak siap menerima kenyataan terhadap kehilangan yang dihadapinya. Mengingat kedukaan adalah perasaan tegang dan bimbang yang sifatnya pribadi atau personal, pendampingan yang dilakukan kepada anak yang sedang berduka akibat kehilangan juga bersifat pribadi. Ada hal-hal yang mempengaruhi kedukaan akibat kehilangan pada anak. Apa faktor-faktornya? Faktor pertama adalah karena kemelekatan antara anak dengan sesuatu yang hilang tersebut. Sesuatu yang hilang sangat berarti bagi si anak. Mungkin sepasang sandal itu sepele, namun bisa jadi bagi anak ada sesuatu yang bermakna di balik sandal itu. Kedua, bisa jadi kesedihan anak terjadi karena sesal pada kehilangan karena cara kehilangan yang dialaminya. Mungkin sepasang sandal yang dialaminya itu hilang karena diambil orang, karena diletakkan di halaman rumahnya. Akibat cara kehilangan itu, anak merasa berduka. Ada rasa sesal dalam dirinya. Penyesalan berkepanjangan itu menjadikan ia sulit mengelola perasaan sedihnya. Dan ketiga, respons sosial di sekitar anak. Ketika anak kehilangan sesuatu, lingkungan di sekitarnya mempersalahkannya. Karena merasa dipersalahkan terus-menerus oleh orang-orang di sekitarnya, maka rasa bersalah anak semakin besar. Perasaan bersalah itu menjadikan anak berada dalam rasa duka yang semakin dalam. Ayah bunda, memahami perasaan anak yang berduka itu penting. Dengan memahami perasaannya, kita akan mampu menemukan cara yang tepat untuk melakukan pendampingan dengan baik. Sebab, jika rasa duka akibat kehilangan dalam diri anak tersebut tidak tertangani dengan baik, kedukaan itu akan menjadi berkepanjangan dan bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Mari kita pahami gejala-gejala yang muncul ketika anak mengalami kedukaan. Gejala-gejala kedukaan utama dalam proses berduka adalah sebagai berikut. Yang pertama, air mata dan kepedihan hati. Menangis merupakan gejala normal dan manusiawi. Dengan mengeluarkan air mata,
merupakan cara meluapkan emosi kesedihannya. Ketika anak menangis, hindarilah mengatakan, "Stop, jangan menangis." Karena perkataan itu akan membuat anak semakin terpuruk dalam rasa dukanya. Yang kedua adalah stres. Stres adalah sebuah reaksi psikologis, kedukaan yang ditandai dengan beberapa perubahan pada tubuh manusia. Misalnya, zat adrenalin terpompa masuk ke dalam sistem peredaran darah yang menyebabkan urat syaraf menjadi tegang. Kemudian tekanan darah naik, detak jantung kian cepat, frekuensi keringat meningkat, dan ada kelebihan energi glikogen. Tanda yang ketiga adalah penolakan. Penolakan berarti orang yang mengalami kehilangan belum atau tidak mengakui atau menerima keadaan yang sebenarnya. Tidak percaya bahwa telah terjadi kematian orang yang dikasihnya, misalnya seperti itu. Secara psikologis, penolakan ini adalah wajar sebagai cara mempertahankan diri. Gejala ini berlangsung singkat, tetapi jika muncul berkepanjangan, akan menimbulkan gejala-gejala yang lain. Yang keempat adalah putus asa. Putus asa berkaitan dengan kehidupan masa kini dan masa depan. Orang yang berputus asa memandang masa kini dan masa depan bagaikan keberadaan dalam gelap, kehidupan yang gelap. Gejala putus asa ini akan semakin dalam jika orang yang berduka tidak memiliki teman yang menemaninya di dalam kesepian. Tidak ada yang menolongnya. Yang kelima, rasa bersalah. Menyesal, rasa bersalah selalu dirasakan setelah menyadari adanya kehilangan. Pada saat kedukaan itu terjadi, rasa bersalah membuat orang yang mengalami kehilangan seakan-akan menyesali dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan kemarahan dan kebencian yang tidak dapat diarahkan kepada pihak lain, sehingga hal itu diarahkan kepada dirinya sendiri. Ayah bunda, setelah kita mengetahui gejala-gejala tersebut, kita perlu melakukan pendampingan bagi anak kita. Bagaimana cara kita melakukan pendampingan? Dalam video selanjutnya kita akan sampaikan cara-cara yang tepat untuk melakukan pendampingan bagi anak-anak yang berduka karena kehilangan. Kalau ayah bunda punya pengalaman tentang bagaimana mendampingi maupun mengasuh anak, silakan bercerita di kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika punya permintaan tentang tips parenting yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bagaimana bersama dengan anak, silahkan lihat acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.